Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi ekologi manusia dalam perspektif teori konflik. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian dari sosiologi ekologi manusianya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian teori konfliknya. Nah, apa sih teori konflik itu? Teori konflik ini atau yang dikembangkan oleh Karl Marx dan para pengikutnya berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Jadi kelompok-kelompok ini saling bertentangan atau saling berkonflik. Nah, konflik ini muncul karena adanya ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Nah, konflik ini muncul karena adanya pertikaian terhadap sumber daya yang dimiliki dengan kekuasaan yang dimiliki. Dalam konteks ekologi manusia, teori ini melihat bagaimana perbedaan kepentingan dan ketidaksetaraan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan dapat menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya, sosiologi ekologi manusia dalam teori konflik. Jadi, di sosiologi ekologi manusia ini, dalam perspektif teori konfliknya, mempelajari interaksi atau komunikasi antara manusia dengan lingkungan, dan fokus pada bagaimana konflik kepentingan mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Teori konflik menekankan bahwa dalam masyarakat terdapat ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Nah, jadi dalam masyarakat adanya ketidaksetaraan atau ketidaksesuaian dalam akses atau dalam pemakaian sumber daya yang seringkali menyebabkan pertikaian antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Jadi seringkali menimbulkan konflik atau pertikaian terhadap kelompok yang mempunyai kekuasaan dengan yang tidak mempunyai kekuasaan. Selanjutnya ada contoh kasus. Salah satu contohnya yaitu konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Di banyak daerah, perusahaan seringkali mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Jadi, di banyak atau di beberapa daerah mungkin, perusahaan mungkin seringkali mengeksploitasi sumber-sumber daya tanpa mempertimbangkan atau tanpa memikirkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Jadi, konflik tadi menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan dan mungkin dampak besarnya mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Misalnya, di Indonesia, konflik antara masyarakat Dayak di Kalimantan dengan perusahaan perkebunan sawit seringkali terjadi, di mana masyarakat berjuang untuk mempertahankan tanah dan hutan mereka dari eksploitasi yang merugikan. Jadi, kesimpulan dari sosiologi ekologi manusia dalam teori konflik ini mungkin memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi dapat memengaruhi hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta pentingnya mempertimbangkan perspektif yang lebih adil dan pengelolaan sumber daya alam. Sekian dari saya.